apa instrumen investasi yang paling aman untuk pemula? Kita bocorin di video ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, dan adulting. Jadi kalau kalian suka dengan video-video yang ada di sini, jangan lupa untuk subscribe dan turn on notification supaya YouTube bisa kasih tahu kalian kapan ada video baru lagi dari kami. Kosem dan Ciklau, investasi apa yang paling aman untuk pemula? Ini mungkin pertanyaan yang paling sering kami dapetin sebagai channel investasi ya. Banyak yang komen, banyak juga yang DM di Instagram nanya apa sih yang bisa kami coba sebagai instrumen investasi pertama kami, misalkan baru belajar investasi. Nah, jawaban pendeknya sebenarnya ya tergantung jenis aset investasinya, tergantung tujuan kalian mau kemana. Apakah kalian perlu aset investasi yang risikonya tinggi, berarti mungkin relatif lebih nggak aman gitu ya, cuman untungnya besar, atau cari yang risikonya rendah, untungnya juga nggak tinggi-tinggi banget, tapi mungkin lebih aman gitu, relatif lebih aman. Sebenarnya tergantung jawabannya. Apakah kalian nih suka ambil resiko, atau kalian lebih main aman? Apakah kalian nggak takut sama fluktuasi, atau kalian bisa deg-degan ngelihat nilai investasi kalian turun 500 perak aja udah, wah nggak mau deh gitu, nggak mau. Jadi itu kembali lagi ke kalian masing-masing. Ya, jadi tadi seperti yang saya bilang kan kita mau bocorin nih. Ya udah langsung aja deh ya. Langsung dibocorin. Langsung kita bocorin aja. Nah, ini ada satu instrumen investasi yang sangat aman gitu ya, dan returnnya lumayan, yaitu obligasi FR. Nah, obligasi ini sebenarnya adalah surat utang, tapi yang kita utangin adalah negara. Jadi kalau misalkan kita ngutangin ke teman gitu ya, atau saudara, ya itu kan sangat personal ya, gimana ya, maksudnya kita nggak pernah tahu nih beneran nggak dia bisa balikin atau enggak. Ya yang ada sih sebenarnya relain aja dari awal gitu ya. Tapi kalau misalkan namanya surat utang negara, selama negara itu berdiri, harusnya ya negara itu bisa membayar balik pokok plus bunga yang dijanjikan di awal. Jadi aku mau nekenin lagi nih soal keamanan. Pasti dibalikin. Tadi yang Klo bilang ya, pasti dibalikin dan pasti ada imbal hasilnya. Kenapa? Karena obligasi itu dijamin sama undang-undang. Kalau kita bandingkan dengan deposito misalkan ya, deposito itu yang menjamin kan biasanya LPS ya, lembaga penjamin simpanan. Nah, LPS itu cuman menjamin kalau untuk bank umum hanya simpanan per orang per bank itu 2M rupiah dan bunganya 4,25%. Jadi kalau misalkan teman-teman nyimpan uang nominalnya di atas itu udah pasti nggak dijamin sama LPS. Sedangkan kalau obligasi FR ini berapapun yang kamu taruh selama limitnya ada gitu ya, selama kuotanya ada dan kamu kebagian, dan selama bendera Indonesia masih berkibar di Nusantara, pasti uang kamu akan balik dan kamu juga akan dapetin kuponnya setiap 6 bulan. Jadi buat teman-teman yang misalkan sekarang, aduh saya punya duit banyak banget 100M, wow. Ember gitu kan. Bagi dong. Mau simpen di mana ya gitu kan, kalau di bank repot, mesti pecah-pecah bank 100 bagi 2M 50 bank gitu kan, mesti 2M sampai 50 bank gitu biar dijamin semua. Biar nggak ribet, biar cuman satu sertifikat aja gitu kan. Ya udah bisa langsung masukin di obligasi FR ini. Nah, obligasi FR ini yang namanya obligasi ya itu kan ada jatuh tempo ya, namanya utang itu pasti ada jatuh tempo mau dibalikin kapan. Nah, ini juga ada sama obligasi FR ini, ada yang jatuh temponya di 2 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun. Jadi ketika kamu memutuskan untuk investasi di obligasi FR, dari awal kamu udah tahu nih kupon tahunan kamu akan dapat berapa. Dan kupon tahunan itu akan jatuh tempo tiap 6 bulan. Jadi setahun dapat 2 kali untung atau bunga. Dan sekarang yield obligasi ini lagi bagus-bagusnya nih, 5-7% per tahun. Jadi kapan lagi nih kita bisa invest yang aman, udah pasti 100% dibalikin, mau berapapun nominalnya tadi ya, kamu punya berapa ratus ember pun gitu ya, pasti terjamin 100%, pasti balik. Dan bunganya kamu juga udah tahu dari awal nih, tergantung tadi ya produknya. Betul. 2 kali cair ya, kuponnya akan 2 kali cair, setahun 2 kali. Betul. Jadi dengan tadi ya pola tiap 6 bulan sekali kamu ada cash flow, itu sebenarnya kita bisa kreatif nih, kita bisa mikir FR ini, obligasi FR ini kita bisa pakai untuk macam-macam kebutuhan kita yang secara 6 bulan tuh recurring. Apa aja, misalkan kalian bisa pakai untuk servis kendaraan bermotor,
Mungkin ya 6 bulan sekali ada yang perlu ganti oli atau apa gitu ya. Atau misalkan kalian bayar premi asuransi, ya mungkin bayar premi asuransi ada yang kebanyakan setahun sih ya, tapi dikumpulin yield yang kalian terima itu untuk bayar premi asuransi di akhir tahun. Iya, jadi bisa diatur-atur lah. Jadi misalkan yield yang pertama buat kebutuhan anak naik kelas ya, Betul. Anak sekolah naik kelas. Nanti yield kedua misalkan buat untuk pembayaran asuransi atau misalkan mau perpanjang mobil gitu ya, pajak Betul. mobil dan lain sebagainya, bisa banget tuh diatur. Betul. Dan tadi yang kau bilang ya, ini pasti sifatnya, jadi nggak peduli kondisi pasar seperti apa, investor asing lagi banyak atau lagi pull out dari Indonesia, mau kondisi tahun politik kayak pemilu apa segala macam, tetap akan dibayarkan 6 bulan sekali. Iya. Gitu. Jadi kupona kamu akan tetap keluar nih, yieldnya sesuai dengan jadwalnya. Ya. Nah kalau misalkan berubah pikiran gimana kok? Apa tiba-tiba Pengen butuh beli uangnya apa gitu, gitu pengen ya. beli apa gitu, harus keluar nih Oke. pokoknya gitu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah pikir ulang gitu, apa benar perlu beli. Canda ya. Tapi kalau emang benar-benar perlu, bisa langsung dijual. Jadi ini obligasi ini bisa dijual di pasar sekunder gitu ya. Ada pembelinya, ngantri, nggak usah khawatir. Kalau tingkat suku bunga turun di tahun itu, maka obligasi FR kuponnya jadi lebih menarik daripada suku bunga. Jadi harga obligasi di pasar sekundernya akan naik. Nah tapi to be clear ya, fluktuasi bisa naik bisa turun atas nilai pokok investasi kalian. Ini hanya terjadi kalau kalian menjual atau membeli di tengah-tengah masa aktifnya si obligasi ini, gitu, sebelum masa jatuh pegangnya, tempo sebelum ya. jatuh tempo. Jadi kalau misalkan kalian beli terus kalian keep aja, nggak ada tuh yang namanya tadi kebutuhan mendadak gitu tiba-tiba harus dijual, ya udah kalian nggak ada resiko harus turun atau atau naik nilai pokoknya gitu kan. Iya. Maksudnya intinya di akhir jatuh tempo ya udah kembali sesuai nilai pokok. Betul. Tidak misalkan 20 juta ya udah di akhir jatuh tempo akan dikembalikan oleh negara 20 juta lagi gitu. Betul. Ya. Karena kan tadi keuntungannya sudah didapat melalui bunga yang cair tiap 6 bulan tersebut. Betul. Nah jual belinya di mana? Tentu saja di aplikasi kesayangan kami ya, Bibit My Love. Ini Ting. logonya ada di mana nanti? Ya ada logonya. Jadi Bibit ini, ngomong-ngomong soal Bibit sekarang kalian nggak hanya bisa beli reksadana saja, tapi kalian juga bisa beli aset kelas lain, ya salah satunya obligasi FR ini. Nah, kenapa beli di Bibit bukan yang lain? Karena beli obligasi FR di Bibit itu paling cuan, karena harganya mereka pasang paling rendah, dan harga jualnya dipasang lebih tinggi karena Bibit ngambil untung gede. Di Bibit juga karena semuanya terjadi secara digital langsung ke teman-teman di smartphone, jadi nggak ada komisi ke agen pemasar, biaya sewa cabang gitu atau biaya maintenance cabang dan lain sebagainya seperti di pemasar-pemasar yang lain. Jadi cobain beli obligasi FR di Bibit. Sekali lagi nih buat teman-teman mungkin yang masih khawatir, aduh ini aman gak ya, aduh ntar ini bodong gak ya, tenang aja, sekali lagi ini kan 100% kita ngutangin pemerintah, dijamin undang-undang, dan juga semua transaksi obligasi ini dicatat di KSEI. Yang mana ini adalah lembaga independen ya untuk mencatat. Jadi ini nggak ada hubungannya sama sekali sama Bibit, benar-benar terpisah. Jadi amit-amit kalau sampai Bibit kenapa-napa pun, obligasi kamu aman. Kenapa? Karena kamu kan catatnya di KSEI gitu. Jadi kamu bisa mendapatkan kembali nilai investasi sesuai yang tercatat di KSEI tersebut. Nah, balik lagi ke yield 5-7% ini menurut aku dan Klau ya, kita udah discuss, ini cukup lumayan banget. Karena sekarang kalau kita lihat deposito bunga bank umum, kita bandingin sama aset kelas yang kira-kira mirip ya dengan dari sisi kestabilannya dan yieldnya gitu ya, itu rata-rata di 3,1% dan masih ada bayar pajak lagi 20% gitu. Jadi effective rate-nya berapa lah ya, hitung-hitung sendiri pasti lebih rendah dari itu gitu. Sedangkan kalau obligasi FR ini ada di 5-7% yieldnya dengan kisaran pajaknya 10%. Jadi pajaknya diskon tuh 50%, lebih murah dari pajak deposito. Kemudian untuk penjaminan, kalau kalian lihat tadi ya kita udah describe di awal, deposito FR ini dijamin sepenuhnya oleh negara karena sifatnya dijamin undang-undang. Ya, dia jamin undang-undang, negara berutang sama kita dan pasti dibayar kembali. Sedangkan kalau deposito itu yang menjamin LPS dan tergantung banknya gitu ya, ada berbagai macam bank, kalian harus cek lagi manajemen banknya, keuangannya sehat apa enggak, dan ada limitnya gitu ya, 2M per bank per orang,
dijamin oleh LPS hanya sampai 4,25% tadi. Ya kalau untuk bank umum ya. Kalau untuk bank umum gitu. Dan satu lagi ditambah kalau misalkan kalian udah kunci nih yieldnya kalian dapat 7%, nah itu akan terkunci terus sepanjang masa tenor. Jadi kalian ambil tenor berapa tadi? 2 tahun, 10 tahun atau 20 tahun, ya selama tenor itu ya udah kalian akan dapat return sesuai dengan yang kalian pilih tadi gitu. Jadi ini cocok buat kalian yang ya udah mungkin aku nggak ngejar deh investasi 20% per tahun, 30% per tahun. Yang penting aku dapat peace of mind, tenang, steady, long term. Aku dapat cash flow tiap 6 bulan sekali. Nah ini cocok banget buat kalian. Makanya tadi kita bilang di awal ini investasi mungkin paling aman se-Indonesia saat ini. Iya, considering itu tadi ya returnnya sekian gitu ya dan kemungkinan defaultnya atau kemungkinan nggak baliknya hampir mendekati 0% mungkin ya. Betul. Selama Indonesia masih berdiri. Nah, plus enaknya lagi tadi ya buat kalian yang klub galau gitu ya, tiba-tiba butuh uangnya atau takut nanti kepake buat apa segala macam, kalian bisa jual lagi obligasi FR ini di Bibit. Jadi belinya di Bibit, jualnya juga bisa di Bibit tanpa harus terikat sama tenornya gitu. Jadi tapi ya kami sarankan pikir matang-matang dulu sih ya gitu, jangan kemudian beli terus jual lagi. Tapi kalau misalkan kalian mau lakukan itu bisa kalian lakukan di Bibit. Jadi risk free sebenarnya. Kalau kalian tiba-tiba tengah jalan butuh uang pokoknya untuk kembali, kalian bisa jual. Tentunya sesuai dengan harga pasaran obligasi FR yang kalian miliki saat itu gitu, pada saat obligasi itu dijual. Ya, jadi itu tadi kita udah spill ya obligasi FR sebagai instrumen investasi yang mungkin paling aman di Indonesia saat ini. Buat kalian yang belum punya akun Bibit, segera bikin ya, karena beli obligasi FR di Bibit ini termasuk yang paling gampang. Nggak usah ketemu siapa lagi atau urus surat lagi, semuanya udah via online langsung. Dan kalau kalian bingung, tentunya ada CS-nya Bibit yang kalian bisa akses dari aplikasinya. Itu mereka standby 24 jam, langsung kalian bisa tanya-tanya di sana. Seperti biasa untuk video-video investasi kami yang lain, ini bukan financial advice, kami bukan financial planner. Kami hanya sharing apa yang kami rasakan bermanfaat gitu ya. Kami juga akan ngantri beli obligasi FR kali ini. Jadi mudah-mudahan kita bisa ketemu ya nanti nge-war ya, berebut obligasi FR sama-sama. Tapi sebelum kalian investasi, always do your own research. Apakah instrumen ini pas dengan kebutuhan kalian? Kemudian cari tahu juga tujuan kalian berinvestasi ini untuk kapan dipakai uangnya gitu ya. Untuk jangka pendek atau untuk jangka panjang, atau masih belum jelas gitu. Jadi sebaiknya dipikirkan dulu uangnya mau dipakai kapan. Karena kenapa harus dipikirin matang-matang? Karena ya tentu cari uang itu susah ya. Kita semua tahu challenges-nya untuk bekerja, nungguin gajian, nungguin THR. Jadi pastikan uang yang kalian sudah cari susah-susah di put to good use juga ketika kalian berinvestasi gitu. Selamat berinvestasi, selamat nyobain Bibit, selamat nyobain obligasi FR. Thank you so much for watching. See you again next week. Bye bye.